Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas nih tentang cicilan gadget atau smartphone. Mau itu iPhone atau enggak Android yang flagship yang harganya mahal. Mending mana nih misalkan kita ngecicil smartphone? Mendingan pakai pay later atau enggak cicilan pakai kartu kredit? Gue udah ngebahas beberapa konten tentang cicilan handphone. Ini videonya viewsnya lumayan, dan itu adalah pembahasan tentang cicilan di Shopee menggunakan pay later. Ada juga tentang cicilan menggunakan kartu kredit, gimana cara ngajuinnya dan gimana prosesnya dan berapa bunganya. Ini videonya, kalian pelajari aja dulu. Dan sekarang gua bakal ngejelasin sedikit beberapa perbedaan dan juga mending mana nih antara cicilan pay later dan juga kartu kredit. Nah, di sini gua bakal bahas tentang selisihnya berapa, bunganya berapa, biaya tambahannya, keterlambatan, dan juga kekurangan di antara kedua pilihan ini. Mending pay later atau enggak cicilan kartu kredit. Sekarang gua pengen ngobrolin harga barangnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka handphone aja. Untuk studi kasus gua bakal pakai iPhone 15. Misalkan kita beli iPhone 15, berapa sih cicilan per bulannya dan mana yang lebih menguntungkan? Sekarang kita masuk ke simulasi kredit. Misalkan kita pengen beli handphone yang harganya mahal kayak iPhone 14 ini. Mungkin misalkan kalian adalah orang kaya, nggak masalah gitu yang ngeluarin cash keras gitu. 14 juta langsung beli. Tapi misalkan kaum mending, apalagi punya perencanaan keuangan yang harus ketat gitu. Ya mungkin menggunakan metode cicilan adalah salah satu pilihannya. Apalagi misalkan kita ditawarin bunga yang benar-benar kompetitif dan tenornya yang panjang juga. Pasti bakal memperingan beban kita, beban keuangan kita. Di sini ada dua metode. Misalkan kita pengen cicilan antara kartu kredit dan juga pay later. Mana yang paling menguntungkan? Untuk keduanya, pay later atau enggak kartu kredit, dia tuh menawarkan tenor yang cukup panjang. Ada 3, 6, ada yang 9, ada juga sampai 12 bulan. Itu gimana kartu kreditnya. Tapi untuk pay later biasanya angkanya itu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nggak ada yang sampai 24 bulan, 15 bulan, bahkan 3 tahun nggak ada gitu ya. Tapi untuk kartu kredit kadang-kadang ada. Itu gimana banknya dan juga promo yang diadakan. Sekarang kita bakal bahas tentang kartu kredit terlebih dahulu. Misalkan kita beli iPhone seharga 14, itu tuh bener-bener berat banget gitu. Misalkan kita ngeluarin uang secara hard cash. Tapi misalkan kalian ambil secara kredit gitu ya, dengan menggunakan pay later, nah kalian itu harus siap mendapatkan bunga tambahan. Misalkan kalian pengen beli iPhone ini. Nah, di sini harga iPhone-nya itu 14 juta. Jadi misalkan kalian pakai pay later, itu kalian harus ngeluarin lebih gitu ya untuk membeli handphone ini. Biasanya bunga pay later itu kurang lebih 10 sampai 30% dari harga barang. Itu gimana tenornya? Semakin besar atau semakin panjang tenornya, itu semakin besar bunganya. Dan di sini bisa kalian lihat untuk cicilan Shopee Pay Later. Nah, untuk 1 bulan itu 14 juta, 3 bulan 5 juta, untuk 6 bulan itu 2,7 juta, dan 12 bulan itu 1,5 juta. Itu cukup besar. Selisihnya bisa 4 juta itu misalkan kalian beli handphone. Ini harga handphone 14 juta, artinya kalian harus nyiapin uang selama 1 tahun. Itu kurang lebih 18 juta. Itu benar-benar kalian itu harus mikir 2 kali lah gitu. Misalkan kalian pengen gunakan cicilan pay later. Tapi misalkan kalian pakai kartu kredit, ini lebih menguntungkan. Nah, sekarang kita lihat untuk simulasi kredit. Nah, misalkan kalian pakai simulasi kredit pakai kartu kredit. Nah, bisa kalian lihat ini angkanya aja udah beda. Untuk cicilan 12 bulan itu kalian cuman ditagih 1,2 juta per bulan. Artinya ada 300.000 per bulan selisihnya. Nah, itu sangatlah menguntungkan banget. Bukan misalkan kalian pakai cicilan kartu kredit. Apalagi bank-bank yang penyedia itu biasanya ngasih penawaran bunga 0% sampai 24 bulan. Itu sangatlah menguntungkan. Tapi di balik itu ada beberapa biaya tambahan atau biaya yang nggak kelihatan dan nggak dijelasin. Misalkan kalian pakai kartu kredit, di sini gua bakal bahas juga. Untuk bunga, pasti kalian udah punya kesimpulan bahwa pay later itu lebih besar. Nah, misalkan kalian ambil cicilan 3 bulan, biasanya bunganya itu 0 sampai 5%. Misalkan kalian pakai cicilan 6 bulan, biasanya bunganya itu up to 15% dari harga barang. Tapi misalkan kalian ambil yang tenor panjang 12 bulan, untuk pay later itu bunganya bisa sampai 30% dari harga barang. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan misalkan kalian pakai pay later. Tapi untuk bunga kartu kredit biasanya 0% gitu ya untuk promo-promo tertentu. Ingat, promo-promo tertentu. Jadi yang menentukan promo 0% itu, yang pertama adalah promonya di mana, siapa yang mengadakan, dan kapan waktunya. Nah, itu biasanya yang jadi salah satu pertimbangan. Biasanya misalkan angka-angka kembar atau nggak ada promo toko gitu,
pasti banyak yang nawarin bunga 0%. Jadi kalian harus sering-sering update gitu. Misalkan kalian pengen berbelanja menggunakan kartu kredit. Lalu, walau ini ya, kartu kredit itu punya kelebihan di bunga 0%, sebenarnya 0% itu enggak 0% banget. Ada biaya yang tak terduga di belakangnya, yaitu biaya administrasi. Untuk kartu kredit biasanya biaya administrasinya atau biaya penanganannya biasanya itu kurang lebih 1-2% dari nilai barang, dan itu ditagihkan pas saat kita itu kayak menyetujui kontraknya gitu. Nah, biasanya untuk nominalnya kurang lebih 100-200 ribu gitu. Misalkan iPhone 14 itu akan kalian beli, ya biasanya bunganya itu kurang lebih 140 ribuan gitu, sampai 200 ribuan. Intinya kisaran segitu. Hanya 1-2% dari nilai barang. Tapi misalkan kalian pakai pay later, untuk biaya tambahannya biasanya nggak ada. Jadi angka yang ada di smartphone kalian yang tampil itu adalah angka real. Jadi angka yang ada di smartphone ini adalah angka real yang bakal kalian tagihkan gitu, misalkan kalian menyetujui. Nah, tapi ada satu jebakan misalkan kalian pakai pay later. Bisa kalian lihat, ini adalah beberapa simulasi kredit. Di sini biasanya yang tenor panjang, kadang-kadang ada jebakan nih. Nah, ini kan harganya itu 956.000 kali 12 bulan. Ya, secara psikologis itu murah banget dan bunganya itu benar-benar kayak 0% gitu. Tapi, misalkan kalian udah ngeklik 12 bulan itu dan kalian nggak teliti gitu, dan kalian langsung tanda tangan kontrak gitu, sebenarnya kalian itu bakal ditagih biaya yang ini nih, biayanya yang ini nih. Misalkan kita beli sekarang. Nah, ini yang 12 bulan yang asli gitu. Itu jebakan kredit pay later. Jadi kalian itu harus lihat angkanya yang keluar di awal, dan kalian harus waspada misalkan angkanya yang keluar itu gede. Pasti yang ditagihnya itu yang gede, bukan yang kecil. Misalkan kita beli sekarang, di sini yang keluar angkanya angka yang kecil. Nah, ini parah banget penipuan pay later. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan selanjutnya kita bahas tentang keterlambatan. Nah, sekarang kita ngomongin kartu kredit terlebih dahulu. Yang biasanya misalkan kalian terlambat bayar untuk kartu kredit, untuk tagihannya itu biasanya ya ditagihnya sama nilainya. Tapi ada biaya penambahan kurang lebih 1-2% dari nilai tagihan kalian. Nah, biasanya dendanya itu ya kurang lebih maksimalnya itu 100 ribu gitu. Jadi untuk keterlambatan gitu, misalkan kalian pakai kartu kredit, itu lebih kompetitif daripada kalian pakai pay later. Nah, misalkan kalian pakai pay later dan tiba-tiba telat tengah jalan gitu ya, kalian itu bakal ditagihnya tuh sekaligus gitu ya. Misalkan cicilannya itu adalah 900 ribu per bulan, kalian itu nggak bisa bayar setengah-setengah dulu. Tapi untuk kartu kredit itu bisa, misalkan 300 dulu deh, misalkan 500 dulu deh, itu bisa. Tapi untuk pay later itu harus biaya yang benar-benar tertera di tagihan pay later kalian. Misalkan tagihannya 9 juta, 5 juta gitu, ya kalian harus bayar sebesar itu. Nggak bisa 2 juta dulu deh, atau nggak 3 juta dulu deh. Nah, di situ jebakan pay letternya. Dan untuk denda keterlambatan untuk pay later biasanya itu nilainya itu adalah 5% dari total tagihan. Dan itu berlaku dimulai dari tanggal kalian jatuh tempo. Itu besar banget, 5% dari nilai barang. Misalkan 5% dari nilai barang dan bulan depannya itu kalian ini lagi nunggak lagi. Dan artinya biaya pun bakal double sampai 15% itu. Itu bakalan gede banget dan membuat keuangan kalian kacau. Apalagi misalkan kalian pakai pay later, itu benar-benar nggak bisa dibayar setengah-setengah. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya kita ngobrolin kekurangan dari kredit menggunakan kartu kredit. Yang pertama, nah misalkan kalian kredit menggunakan kartu kredit, kalian itu nggak bisa bayar sekaligus alias pelunasan langsung. Tapi misalkan kalian pakai pay later, itu bisa dilunasin secara langsung. Yang terpenting nominalnya itu sama dengan apa yang ditagih. Kenapa sih misalkan kita pakai bunga 0% itu nggak bisa bayar sekaligus? Karena bunga 0% adalah jebakan bank. Jadi bank itu sebenarnya tidak suka misalkan kita bayar sekaligus walau kita mampu gitu. Bank itu pengen kartunya itu tetap aktif, dan selama nilai kontrak itu kan si kartu kredit itu bakal aktif. Nah, di sela-sela itu nih, di sela-sela waktu kontrak itu kita itu bakal dikasih penawaran, dikasih tagihan tahunan, lalu dikasih beberapa promo menarik. Intinya kita tuh dipaksa untuk konsumtif. Misalkan kita pakai kartu kredit, pasti bakal banyak penawaran-penawaran. Misalkan kita lagi jalan-jalan ke mall nih, oh ternyata ada promo nih buat kartu kredit ini. Jadi kita tuh selama bulan-bulan tersebut, selama masa kontrak, itu tuh berpeluang kita tuh bakal belanja lagi dan menguntungkan pihak bank. Itu yang bank pengenin. Makanya bank itu nggak suka gitu. Misalkan kita cicil sekaligus walau mampu. Sebenarnya bank juga nggak dirugiin misalkan kita melunasi
lunasi sekaligus. Tapi ya bank itu nggak suka. Pengennya kontrak panjang dan kita tuh nggak bisa kuasa apa-apa ya. Apalagi misalkan kita memutus kartu kredit di tengah jalan, itu nggak bisa. Walau kita punya uang gitu ya, pasti bank itu bakal mempersulit. Misalkan kita pengen pelunasan gitu ya. Nah biasanya misalkan pengen pelunasan, pasti ada aja alasan. Misalnya bakal kena denda gitu, bakal kena bunga yang lebih besar, ada biaya adminnya dan segala macam. Dan kita tuh bakal mikir 2 kali gitu untuk membayar sekaligus. Nah gitu. Ngeluarin pay letter, ya selama masa kita kontrak, kita punya uang, pengen ngelunasin sekaligus, ya itu nggak ada masalah. Nggak akan seribet kita menggunakan kartu kredit. Menurut gua kekurangan dan juga kelebihannya di situ sih. Simpulannya mending mana nih? Kita menggunakan kartu kredit atau enggak pay letter? Menurut gua kartu kredit itu mempunyai kelebihan di bunganya bisa sampai 0%. Itu benar-benar kompetitif banget daripada pay letter. Tapi kartu kredit itu mempunyai kekurangan di selama proses kontrak gitu ya. Nah di situ tuh kita bakal mempersulit untuk pelunasan. Tapi untuk pay letter terbalik. Untuk urusan pelunasan, pay letter itu bakal mempermudah gitu. Yang penting kalian punya uang dan jumlahnya itu bisa mencukupi di tagihan-tagihan yang udah ditagih gitu ya. Tapi untuk urusan bunga, ya pay letter itu lebih besar gitu ya. Bisa sampai 30% untuk bunganya. Jadi mana yang terbaik? Menurut gua sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian gitu ya. Kadang kita tuh ngambil cicilan 3 bulan di pay letter, kadang-kadang juga ada promo kok untuk cicilan 0%-nya gitu. Jadi tinggal lihat aja penawaran di setiap platform. Mending yang mana nih? Tapi itu loh. Kelebihan dan kekurangannya gue udah jelasin di video ini. Dan thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.